Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Asep Agustin Iskandar dari SDN Pamijahan. Rekan saya Iwan Septiani dari SMKPP Kabupaten Tasikmalaya dan Neng Sri Astuti Isnawati dari SMA Manajaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Asep. Bagaimana kabar Pak Asep sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Alhamdulillah. Begini Pak Iwan, kemarin sudah berbicara Pak Iwan dengan saya, katanya hari ini nanti siang ya, katanya mau mengadakan jadwal coaching ya Pak? Insya Allah Pak Asep, kemarin sudah diagendakan bahwa hari ini barangkali jika tidak ada halangan nanti mau melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Neng Pak Asep, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oh iya. Begini Pak Iwan, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Pak Iwan untuk melakukan coaching dengan Bu Neng? Apa yang akan Pak Iwan kembangkan kompetensi Bu Neng itu, kompetensi di bidang mana yang ingin Bapak nanti laksanakan ketika waktu coaching Pak? Ya. Setelah saya evaluasi Pak Asep dengan beberapa kali kegiatan coaching yang pernah saya laksanakan, memang saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dari segi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Asep. Karena memang setelah beberapa kali melakukan coaching, saya merasa masih belum levelnya masih belum meningkat tuh pada level untuk memberikan pertanyaan yang berbobot pada si coach sendiri Pak Asep. Oh iya. Bagus sekali Pak Iwan. Nah, Pak Iwan tadi mengutarakan bahwa akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, pada waktu pelaksanaan coaching nanti. Nah, lebih spesifiknya pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Ya. Kompetensi mengenai tentang pertanyaan yang berbobot itu saya ingin lebih mengembangkan atau meningkatkan dari segi memberikan pengembangan kompetensi dari segi pertanyaan yang terbuka, pertanyaan terbuka. Jadi ingin lebih mengembangkan pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dari segi memberikan pertanyaan yang terbuka. Oh iya, bagus sekali Pak Iwan. Selanjutnya yang menjadi indikator ketercapaian nanti ketika proses coaching itu apa Pak? Nah, saya berharap melalui mengajukan pertanyaan yang berbobot berupa pertanyaan yang terbuka, saya diharapkan dapat mengembangkan ide atau gagasan untuk lebih untuk lebih menggali permasalahan coaching, untuk lebih melakukan pendalaman tentang bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh coach, dan ingin lebih agar proses pencerahan dan penguatan hal itu terhadap coaching menjadi semakin baik. Oke, bagus sekali Pak Iwan. Sampai ketemu nanti siang ya. Ketika siap, proses coaching. Neng, hari ini. Waalaikumsalam Pak Iwan, alhamdulillah baik Pak Iwan. Alhamdulillah kalau baik Neng. Oh ya, tadi juga saya mohon maaf Neng, HP saya tadi diambil oleh anak saya. Jadi ketika Ibu Neng memberikan pesan WA itu baru terbaca nih sekarang. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Neng? Begini Pak Iwan, saya ingin berbincang-bincang saja begitu. Apakah ada waktu Pak? Oh iya, silakan Bu Neng, dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya tidak ada agenda dan alhamdulillah Bu Neng sekarang mengajak untuk berbincang-bincang, insya Allah saya bisa ada waktu. Baiklah, terima kasih Bapak sebelumnya. Nah, kira-kira Bu Neng nih, apa yang ingin Bu Neng bicarakan dengan saya? Begini Pak, sebetulnya saya sudah lama ya ingin berbincang-bincang nih dengan Pak Iwan.
Saya ingin curhat nih Pak tentang masalah yang terjadi pada murid saya di kelas begitu Pak. Iya ya, ada permasalahan di kelas ya. Ya. Jadi kira-kira tujuan kita ya, tujuan Neng untuk ingin melakukan percakapan ini kira-kira ke arah mana? Begini Pak Iwan, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini begitu Pak. Iya, ya. Kalau boleh tahu memangnya Ibu Neng sedang menghadapi permasalahan apa nih dalam pembelajaran? Begini Pak Iwan, salah satu murid saya nih di kelas ya sering meminta uang jajan Pak ke teman-teman sekelasnya. Bahkan dia sering meminta paksa itu dari adik kelasnya. Saya juga sering mendapat laporan nih dari teman sekelas dia, dari adik kelas dia bahwa uang jajannya diminta secara paksa Pak oleh dia. Begitu permasalahannya Pak. Kira-kira yang sudah mulai lihat, kira-kira faktor penyebabnya anak tersebut melakukan hal itu kira-kira apa? Menurut pengamatan saya nih Pak, faktor penyebabnya mungkin dia dikasih uang jajannya sedikit oleh ibunya Pak, karena memang kebetulan kedua orang tuanya itu berpisah, jadi kemungkinan dia juga kurang perhatian nih Pak dari kedua orang tuanya begitu Pak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan permasalahan yang sedang menghadapi di pembelajaran terutama pada anak tersebut, kira-kira nih apa yang Bunda harapkan untuk kedepannya? Ya, saya sangat berharap bahwa murid saya itu dapat berubah ke arah yang lebih baik itu. Ya, dengan tentunya tidak meminta lagi uang jajan kepada temannya, apalagi secara paksa begitu Pak. Karena itu dapat menyakiti temannya, sehingga temannya itu tidak bisa jajan dan tidak nyaman begitu Pak. Nah, kira-kira untuk mewujudkan harapan yang barusan Bunda sampaikan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita mau melakukan apa ya? Rencananya sih saya akan memanggil dia gitu Pak, dan mengajak berbicara pada anak tersebut, dan dengan menerapkan segitiga restitusi begitu Pak, agar dia dapat berubah berdasarkan kemauan dan juga kesadaran yang timbul dari dalam dirinya begitu Pak. Ya. Semisal nih Bunda, semisal kalau misalkan rencana tersebut tidak terwujud, kurang berhasil lah ya, katanya kurang berhasil, kira-kira ada hal lain nggak yang mau dan bisa dilakukan? Rencana lain jika itu memang belum berhasil ya Pak, saya akan mencoba menemui orang tuanya, kemudian mengajak berkolaborasi begitu Pak untuk menyadarkan anak tersebut ya, terutama agar tidak meminta uang jajan kepada temannya secara paksa begitu mungkin Pak. Nah, dari beberapa alternatif rencana yang tadi Bunda sudah sampaikan, kira-kira itu mau dieksekusi kapan gitu? Mau di Ya, insya Allah saya akan melakukannya setelah penilaian tengah semester mungkin Pak. Kira-kira ada nggak Bunda orang lain yang ingin Bunda libatkan atau Bunda ingin minta bantuannya untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan? Saya berencana ingin meminta dukungan terutama dari pembina kesiswaan begitu Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, dari percakapan tadi yang sudah kita lakukan, kira-kira apa nih yang bisa Bunda simpulkan dari apa yang sudah kita bincangkan bersama-sama? Alhamdulillah ya, dari percakapan kita ini Pak, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, pertama saya akan melakukan segitiga restitusi, kemudian saya juga akan membantu atau meminta dukungan kepada pembina kesiswaan, dan tentunya saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Oke, ya, semoga rencana yang Ibu Neng sudah rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar, dan semoga murid Ibu Neng bisa berubah sesuai dengan harapan Ibu Neng berdasarkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya nih Pak. Ya, sama-sama Bu Neng. Kalau misalkan suatu saat misalkan Bu Neng butuh teman ngobrol atau ingin berbagi sharing pengalaman, ataupun misalkan ya seperti sekarang ya, Bu Neng punya
jangan sungkan untuk menghubungi saya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Iwan? Tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Nengsri. Kira-kira apa yang telah dilakukan tadi dalam proses coaching dengan Ibu Nengsri, Bapak merasa semua indikator yang sudah direncanakan di awal itu tercapai atau belum Pak? Baik Pak Sep, alhamdulillah. Untuk pertama barangkali saya merasa senang Pak Sep, tadi sudah proses coaching terlaksana dengan baik, dan terlihat juga barangkali Bu Nengsri pemahamannya mungkin ada pencerahan sama penguatan terhadap apa yang menjadi permasalahannya terkait dengan yang barusan Bapak tanyakan. Kalau menurut saya sudah sih Pak. Tadi itu saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot dengan cara memberikan pertanyaan yang terbuka. Nah, sehingga Bu Nengsri terlihat ide dan gagasannya itu muncul untuk menyelesaikan dan tercerahkan dengan penguatan yang tadi sudah dilakukannya. Jadi betul-betul ide dan gagasannya bisa keluar dengan pertanyaan terbuka dari yang tadi saya lontarkan kepada Bu Nengsri. Iya Pak, saya setuju dengan apa yang pendapat Bapak yang sudah Bapak utarakan barusan. Kalau boleh nih Pak ya, kalau boleh saya menyampaikan pendapat setelah hasil pengamatan tadi Bapak ya, silakan, melakukan Pak. proses coaching. Dengan senang hati Pak. Silakan, Pak. Iya, ya. Begini Pak Iwan, saya sependapat dengan pendapat Bapak tadi mengenai proses coaching yang telah dilakukan dengan Bu Nengsri. Saya melihat ketika melaksanakan coaching Bapak dengan Ibu Nengsri itu sudah, yang pertama Bapak sudah melontarkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian juga Bapak sudah melakukan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga coach tidak merasa canggung, sehingga coach bisa menggali semua potensi yang ada pada dirinya, semua kemungkinan yang ada pada saat itu yang akan dilaksanakan, supaya bagaimana caranya permasalahan yang dihadapi coach itu bisa terselesaikan Pak. Begitu Pak. Jadi dari keseluruhan pelaksanaan coach tadi Bapak, saya sependapat dengan Bapak telah melaksanakan semua proses sesuai dengan alur tirta. Nah kemudian kira-kira nih Pak, apalagi kompetensi yang akan Bapak lakukan atau yang akan Bapak kembangkan ketika proses coaching nanti di kemudian hari akan dilaksanakan lagi ya? Kira-kira kompetensi apa yang harus Bapak kembangkan Pak dalam proses coaching ini? Kompetensi yang lain Pak yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching ke depan barangkali tentang kompetensi present sama mendengarkan secara aktif Pak. Di kompetensi itu barangkali yang ingin lebih dikuatkan untuk ke depan Pak. Iya Pak, bagus. Jadi benar, ketika kita dalam melaksanakan coaching kita harus dengan kehadiran penuh Pak atau present ya. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching merasa nyaman ketika melakukan coaching dengan kita. Kira-kira bagaimana Pak? Ada lagi atau tidak? Saya kira cukup Pak, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Asep ya terkait dengan bantuannya sehingga proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Nengsri dapat berjalan dengan lancar Pak Asep. Ya, terima kasih sama-sama Pak Iwan. Terima kasih kembali. Sukses ya Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Saya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana kabar Pak Iwan? Sehat? Alhamdulillah Pak Sep sedang sehat walafiat. Saya juga sedang sehat Pak Sep, alhamdulillah. Terkait dengan yang kemarin kita bicarakan Pak Sep, bagaimana tuh ya? Apakah agenda coaching kepada Bu Nengsri ya Pak Sep? Oh iya. Sudah ada tindak lanjutnya tentang rencananya Pak?
Oh begini Pak, kemarin saya sempat mengajukan permohonan ke Bapak ya supaya Bapak bisa meluangkan waktu nanti siang. Rencananya saya itu akan melakukan coaching dengan Ibu Nengsri. Eh, Begini Pak, Ibu Nengsri memberitahukan kepada saya bahwa meminta saya untuk bisa melakukan coaching, dan alhamdulillah hari ini saya kosong Pak, jadi bisa melakukan coaching dengan Bu Nengsri nanti. Oke, jadi rencananya jadi ya. Jadi insya Allah, Pak, hari ini dengan Bu Nengsri Ya, nanti siang, melaksanakan Pak. coaching nanti siang. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching Pak Sep, sebelum nanti siang dengan Bu Nengsri barangkali ketemu dan melaksanakan proses coaching, sebenarnya kompetensi coaching yang seperti apa sih Pak Sep yang ingin Pak Sep kembangkan dari proses coaching yang dilaksanakan? Iya. Kompetensi yang ingin saya kompetensi yang saya ingin kembangkan dari diri saya adalah mengenai Pak, bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu yang menjadi tujuan saya nanti melaksanakan coaching dengan Bu Nengsri. Kemudian tujuan lain adalah ingin bisa menggali apa yang menjadi pola pikir atau misalkan ide-ide yang terdapat di diri coach di diri Bu Nengsri terhadap permasalahan yang dihadapinya Pak. Ya. Iya. Nah, tadi Pak Sep sampaikan ingin ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dalam salah satu kompetensi di proses coaching Pak Sep ya. Iya. Nah, kalau boleh spesifik Pak Sep, di bagian mana kira-kira Pak Sep ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Oh iya. Kompetensi ya, pertanyaan berbobot yang saya ingin kembangkan adalah saya harus bisa Pak melontarkan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sehingga pada nanti pelaksanaannya itu coach bisa dengan terbuka menggali semua potensi yang ada pada dirinya Pak. Nah, oke ya, bagus, sangat baik sekali Pak Sep. Tadi salah satu kompetensi coaching yang ingin Pak Sep kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan lebih spesifiknya adalah pertanyaan yang lebih terbuka agar si coachingnya lebih bisa menggali ide ataupun gagasan gitu ya. Pak Sep juga sama. Nah, kira-kira Pak Sep indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan kompetensi yang tadi Pak Sep ingin kembangkan itu kira-kira seperti apa Pak Sep? Ya, tujuannya kan begini Pak, ketika saya melakukan pertanyaan berbobot Pak ya, kemudian coach bisa mengoptimalkan segala ide dan gagasan. Jadi harapan saya nanti setelah melakukan coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang terbaik menurut coach Pak, begitu. Oke, bagus sekali Pak Sep ya. Mudah-mudahan ini juga bisa terlaksanakan dengan baik. Kira-kira ada lagi Pak Sep? Saya kira cukup Pak. Cukup. Nanti siang saya tunggu Pak kalau berkenan. Siap. Oke, sampai ketemu Pak Sep nanti di kegiatan coaching nanti siang. Mudah-mudahan saya doakan proses coachingnya dapat terlaksana dengan baik. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sep ya. Sama-sama. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Pak Sep. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf ya, tadi kebetulan HP saya berada di kantor, sedangkan saya lagi di kelas. Jadi chat Ibu itu baru bisa dijawab barusan Bu. Ya, tadi Ibu meminta waktu kepada saya ya untuk coaching. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu ya? Ya, gini Pak, saya ingin berbincang-bincang nih sama Bapak saja. Apakah Bapak ada waktu Pak? Alhamdulillah Ibu, insya Allah saya sekarang sedang santai Bu. Silahkan, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Terima kasih sebelumnya Bapak. Saya ingin curhat nih tentang masalah yang terjadi pada murid saya di kelas, begitu Pak. Iya. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu
sampaikan pada pembicaraan kali ini, Bu, yang menjadi tujuan Ibu sehingga ingin berbicara, berbincang-bincang dengan saya pada waktu sekarang ini? Saya ingin menguatkan, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya. Memang ada permasalahan apa ya, Bu, yang sedang Ibu alami sekarang? Begini, Pak, salah satu murid di kelas saya seringkali meminta uang jajan, Pak, dari teman-teman sekelasnya, Iya. bahkan dari adik kelasnya, begitu, Pak. Nah, saya sering mendapat laporan juga nih dari teman sekelasnya, bahwa uang jajannya diminta secara paksa oleh dia, begitu, Pak. Iya, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal seperti yang Ibu utarakan tadi, Bu? Untuk faktor penyebabnya, mungkin dia dikasih uang jajannya sedikit oleh ibunya, begitu, Pak. Dan memang kebetulan orang tuanya sudah berpisah, jadi kemungkinan dia juga kurang perhatian mungkin dari kedua orang tuanya, begitu, Pak. Lantas, apa yang Ibu harapkan untuk kedepannya, Bu? Saya berharap nih murid saya ini dapat berubah ke arah yang lebih baik, dengan tentunya tidak meminta lagi uang jajan kepada teman-temannya secara paksa, apalagi kepada adik kelasnya, gitu, karena dapat menyakiti temannya sehingga temannya itu tidak bisa jajan dan juga tidak merasa nyaman, begitu, Pak. Ya, lantas yang menjadi harapan yang tadi Ibu sampaikan itu supaya bisa terwujud bagaimana, Bu? Begini, saya akan memanggil dia, gitu ya, mengajak berbicara, kemudian dengan tentunya menerapkan segitiga restitusi, begitu, Pak, agar dia dapat berubah, gitu, berdasarkan kemauan dan kesadaran diri anak tersebut, ya. Itu harus muncul kesadaran dari diri si anak, begitu, Pak. Lalu Ibu apabila rencana yang Ibu tadi sudah disampaikan itu tidak berhasil, misalkan ada rencana lain nggak sebagai tindakan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, mungkin jika itu belum berhasil, saya akan coba menemui orang tuanya, ya. Salah satu orang tuanya coba ditemui dan diajak berkolaborasi, begitu, Pak, untuk menyadarkan anak tersebut supaya dia tidak meminta uang jajan secara paksa, gitu, terhadap temannya, begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Misalkan ya dari tadi Ibu sudah menyebutkan melakukan segitiga restitusi, kemudian meminta bantuan rekan sejawat untuk mendampingi menemui orang tuanya di rumah untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Nah, setelah rencana-rencana yang Ibu tadi sudah dikatakan tadi ya, Bu, ya, kira-kira kapan itu, Bu, akan dilaksanakan? Nah, insya Allah saya akan melakukannya setelah selesai penilaian tengah semester, begitu, Pak. Ya, ya. Terus siapa saja yang Ibu kira bisa membantu dalam melakukan penyelesaian permasalahan tersebut, Bu? Saya akan mencoba meminta dukungan dari pembina kesiswaan, mungkin, Bapak. Oh iya. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita kali ini? Nah, alhamdulillah, Pak, dari perbincangan kali ini dan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, saya akan pertama menerapkan segitiga restitusi, Pak, dengan meminta dukungan tadi dari pembina kesiswaan dan juga tentunya dari orang tua dari anak tersebut, begitu, Pak. Oke, Bu. Semoga semua rencana yang telah Ibu rencanakan nanti akan berjalan dengan lancar, permasalahan dapat terselesaikan, ya, Bu, ya. Kemudian murid yang melakukan kesalahan tadi, dia dengan sadar secara sendirinya bahwa dia telah melakukan kesalahan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya untuk menguatkan saya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Sama-sama, Ibu.
nanti kalau misalkan di lain waktu ibu misalkan ada permasalahan lagi, ibu jangan sungkan-sungkan untuk mengajak saya bisa mengobrol dengan ibu. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Bapak. Ketemu lagi, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak Sep dengan Iya, Pak. Bu Dengsri, dan alhamdulillah juga proses coachingnya saya lihat tadi terlaksana dengan sangat baik Pak Sep. Iya Pak, terima kasih. Nah, ketika tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Dengsri, apakah itu sesuai dengan indikator yang tadi disepakati di awal Pak Sep? Iya Pak, kalau menurut saya itu saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan apa yang disepakati di awal, karena saya sudah melaksanakan kompetensi mengenai pertanyaan berbobot, kemudian saya juga melakukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, kemudian si coach ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ya, saya juga sependapat Pak Sep. Tadi juga terlihat ya dalam proses coaching. Tapi kalau boleh nih Pak Sep, kira-kira boleh nggak saya mengungkapkan hasil pengamatan saya selama tadi Pak Sep melakukan proses coaching dengan Bu Dengsri? Boleh sekali Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik Pak Sep, kalau berdasarkan hasil pengamatan saya Pak Sep, tadi Pak Sep melakukan proses coaching dengan Ibu Dengsri, ada beberapa hal barangkali yang saya catat dan Ya, Pak. saya jadikan poin, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Pak Sep. Nah, yang pertama barangkali saya apresiasi ya, proses coaching yang dilaksanakan Pak Asep ini sudah sangat bagus dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang tadi Pak Asep sampaikan tentang indikator apa yang ingin Pak Asep ingin capai pada saat proses coaching. Nah, yang kedua, Pak Asep juga selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga dapat membukakan ide dan gagasannya. Tadi juga terlihat Bu Dengsri tercerahkan dan terkuatkan dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Asep dalam bentuk pertanyaan yang terbuka. Nah, setelah kompetensi pertanyaan yang berbobot dalam bentuk pertanyaan terbuka Pak Asep tadi dalam proses coaching sudah terlaksana dengan sangat baik nih. Kira-kira kompetensi apa lagi Pak Asep yang ingin Pak Asep kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Iya Pak, terima kasih. Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja selain pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, saya juga harus bisa meningkatkan kompetensi saya itu ketika saya melaksanakan coaching itu harus dengan present atau kesadaran penuh Pak. Ya, jadi coaching itu akan merasa nyaman. Selanjutnya selain kehadiran penuh, saya juga ingin meningkatkan kompetensi ini Pak, namanya tadi saya juga ingin mengembangkan kompetensi supaya bisa menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif Pak. Bagus Pak Sep ya, karena memang seorang coaching itu tidak hanya sudah puas memiliki satu kompetensi saja. Jadi betul-betul kompetensi seorang coach pada saat kegiatan coaching itu juga betul-betul sangat dibutuhkan untuk lebih membuat coach tercerahkan dan terkuatkan dari pemahaman kita sebagai coach gitu Pak Sep. Kira-kira ada lagi Pak Sep yang ingin Pak Sep sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Cukup, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak Sep. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik. Amin. Ya.